Oke. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Yang merasa sehat tolong angkat tangan ya. Yang merasa sehat tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Videonya tolong dibuka, jangan ditutup supaya saya bisa lihat muka-muka ceria di bulan Agustus. Awal Agustus itu bulan-bulan muda itu berarti kan masih banyak duitnya, berarti kan ceria semuanya ya. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu semuanya. Sungguh saya merasa sangat berbahagia sekali, terutama melihat Bapak Ibu yang sehat semuanya dan cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semuanya. Malam hari ini kita berkumpul, bisa berkumpul secara virtual, kita bisa saling menyapa satu sama lain. Tadi saling bercanda sama Romo, saling geledek satu sama lain, dan itu sungguh membahagiakan buat kita semuanya. Itu membuat imun tubuh kita semakin tinggi dan kita tangkal semuanya virus-virus itu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai di kursus malam ini, mau ada yang lewat. Nah, Pak Lintaka, tolong silakan videonya. Kita lihat tonton yang satu ini dulu ya. Slide. Oke. Maaf, Bu Re, salah. Ya, maaf. Wow, tepuk tangan semuanya dong, mana tepuk tangannya? Boleh secara virtual, boleh tangannya ditepuk-tepukin seperti saya karena Bapak Ibu semua di-unmute. Romo, happy birthday buat Romo, panjang umur Romo. Ini surprise dari kami, dari tim KKS Santo Gabriel Pulau Gebang. Ucapan happy birthday buat Romo, semoga Romo panjang umur, sehat, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya yang terbaik buat Romo. Ya, kita sebentar lagi akan mempersembahkan buat Romo. Pak Lintaka sudah siap, Pak Lintaka? Boleh? Sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan. Tolong saya dibantu nyanyi ya Bu Silvi ya. Pak Rudi boleh on, Pak Heru boleh on. Ya, kita nyanyi tiup lilinnya buat KKS Romo. Ya, boleh open. Ya, tim KKS silahkan boleh open. Ya, kita mulai ya. Rotinya udah siap. Romo boleh di depannya Romo ya. Oh, aku nggak ngeliat deh soalnya ya. Oke, baik. Aku speakernya sip ya. Oke, lihat. Ayo kita mulai. 3, 2, 1. Tiup lilinnya. Tiup lilin. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Tiup lilin. Ya, gini-gini. Kipas aja mau. Tiup lilinnya. Ya, kipas. Tiup lilinnya. Oh, sekarang potong kuenya. Potong kuenya. Ada pisaunya kan, Mo? Potong kuenya sekarang. Ada nggak? Sekarang juga. Potong kuenya. Oke, selamat ulang tahun Romo, panjang umur, sehat, sejahtera buat Romo. Sungguh kami sangat bahagia, ikut bahagia bersama Romo pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Iya Romo, kami bahagia bersama Romo, bersama 138 partisipan yang malam hari ini baru bergabung. Pasti sebentar lagi akan nambah ya. Ya. Baik ya Bapak Ibu, itu surprise buat Romo yang hari ini kebetulan berbahagia merayakan ulang tahun. Tadi banyak yang nanya, yang keberapa? Romo. Yang ke-66 ya, yang ke-66 usia yang sudah cukup matang ya.
Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sambil mengawali acara malam hari ini. Kita juga akan berdoa untuk Romo. Ya, kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu pada malam hari ini, karena sampai saat ini Engkau masih menyertai perjalanan hidup kami. Engkau memberikan berkat kesehatan kepada kami semua, sehingga tanpa ada halangan, Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul secara virtual pada Zoom kali ini. Kali ini kami bisa saling menyapa satu sama lain, saling bercanda dan bergulung dan bertemu dalam ruang virtual ini. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu buat Romo Alfonsus Satya Gunawan, Romo kami, Gembala kami yang terkasih dalam Paroki Santo Gabriel, bahwa melalui beliau Romo Gun adalah gembala yang Kau pilih dan sekaligus sebagai panutan bagi kami. Bapa, pada malam hari ini beliau sedang merayakan hari bahagia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang hidup beliau, terutama untuk kesabaran dan kebijaksanaan yang sudah Engkau berikan saat menghadapi gelora kehidupan yang telah beliau lalui. Semoga di hari ulang tahunnya ini Kau beri rahmat kesehatan dan perlindungan dari berbagai penyakit. Jaga dan hiburlah beliau, terutama pada saat-saat beliau merasa berat dalam hidup ini. Kami serahkan Romo Gun dalam perlindungan tangan-Mu, Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang meraja di dalam hatinya, sehingga apa yang beliau katakan, rencanakan, dan beliau lakukan, sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Sebentar lagi beliau akan mengajar kami, pakailah Romo Gun menjadi alat-Mu untuk mewartakan sabda. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dengan terang-terangan Yesus Kristus dan Bunda kami, Bunda Maria. Santo Gabriel, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Romo, pokoknya semua doa yang terbaik untuk Romo. Kami tidak bisa satu persatu mengatakan di dalam room virtual ini, tapi pokoknya semua yang terbaik dari Tuhan untuk Romo, karena buat kami Romo adalah panutan kami semuanya. Baik Bapak Ibu, surprise buat Romo kiranya cukup. Kita lanjut ke sesi yang pada malam hari ini kebetulan masuk ke dalam sesi 16. Tak terasa ya, kita sudah masuk di dalam sesi 16. Sudah 3/4 perjalanan kita lalui. Ya, kita hari ini akan masuk di dalam bab 16 Injil Yohanes ya. Oke, Pak Lintaka, apakah ada slide yang bisa di-share? Baik, terima kasih Pak Lintaka. Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih kepada paroki kami dengan rekening yang tertera di layar, dan kami masih mengharapkan Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih. Kami akan tunggu melalui rekening BCA dengan nomor 093-303-3349 atas nama PGDP Santo Gabriel. Jangan lupa di belakang angka nominal diberi digit 21 sebagai penanda bahwa itu untuk akun Injil Yohanes. Next, Pak. Baik, saya ingatkan kembali, tapi sebetulnya ini Bapak Ibu sudah hafal, tapi tidak ada salahnya bila saya ingatkan kembali, karena saya percaya Bapak Ibu itu mengikuti Zoom macam-macam, tapi khusus untuk Zoom yang Injil Yohanes pada malam hari ini, tata tertibnya adalah
Peserta diperkenankan masuk mulai pukul 19.15. Tadi sudah di-admit satu persatu dan masuk terkumpul malam hari ini saat ini 158 partisipan. Peserta wajib rename dengan nama, panggilan, dan sebutkan parokinya dari mana. Sebelum pembelajaran dimulai, mohon mic dan video boleh on, kita boleh menyapa satu sama lain, say hello, saling memberkati, saling menyapa, dan saling sapa satu sama lain. Selanjutnya, selama sesi pembelajaran, mohon mic untuk di-off-kan, supaya suara Romo terdengar dengan jelas. Kemudian, peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk elektronik. Ya. Kemudian dalam sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan tulis di dalam chat box dengan format nama, titik 2, bab, ayatnya berapa, dan sebutkan pertanyaannya apa. Nanti pada sesi tanya jawab, kami akan membantu Bapak Ibu untuk membacakan pertanyaan dengan catatan sesuai dengan materi yang disampaikan Romo pada malam hari ini. Ya, begitu kurang lebih tata tertib yang untuk malam hari ini yang harus kita laksanakan. Next, Pak Limpaka. Ya, oke. Sudah habis slide-nya, kami serahkan kepada Romo untuk mengawali. Monggo Romo. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya, doa-doanya. Semoga kita semua juga semakin beriman dan semakin bahagia dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mencoba untuk meneruskan pembicaraan kita bab 16 dan 17. Moga-moga bisa sampai nanti. Karena apa? Karena dua bab ini, atau khususnya bab 16 itu sering tidak mudah untuk dipahami, dicerna, perlu seringkali dibaca 1, 2, 3 kali, 4 kali, baru rodo mudeng, itu baru rodo ya. Tapi mari kita coba nanti kalau kita mendapatkan kesulitan ya, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus kita tanya di sana atau Yohanes. Nah, bab 16 dan juga bab 17 ini menjadi detik-detik terakhir di mana mulai dari perjamuan malam terakhir sampai dari bab 13 sampai bab 17 adalah warisan dari Tuhan Yesus atau wejangan-wejangan Yesus yang sangat mendalam menjelang Yesus menderita sengsara, wafat, dan disalibkan. Maka ini menjadi satu ungkapan perpisahan yang sangat mengharukan, bahkan bagi para murid mungkin sesuatu yang sangat menakutkan. Karena apa? Karena akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, orang yang selama ini hidup bersama-sama terus. Seperti yang kita ketahui mulai bab 13, pada saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir, itu sampai bab 17 adalah sebuah peristiwa yang hanya semalam. Dari sore sampai malam hari, itu bab 13, 14, 15, 16, 17. Sangat padat sekali wejangan-wejangan Yesus. Tidak seperti tanda-tanda atau 7 tanda yang kita bicarakan sebelumnya, itu dalam waktu yang sangat panjang. Hanya diambil 7 tanda. Lalu apa yang kemudian mau dikatakan oleh Yesus ketika Yesus sudah hampir mencapai puncak dari perpisahannya dan malam itu kemudian ditangkap, kita akan melihat dari bab 16 sampai 17. Praktis bab 17 itu nanti akan dibicarakan atau direnungkan tentang doa Tuhan Yesus, doa untuk para muridnya dan juga doa untuk orang-orang yang mendengarkan pewartaan para murid. Maka suasana yang terjadi pada malam hari itu adalah suasana yang sendu, suasana yang sangat mencekam,
suasana yang para murid bingung, suasana yang sangat boleh dikatakan apa ya, kalau kita semua mendapat cerita dari orang yang mau meninggal, yang mau mati, itu memberikan pesan-pesan terakhir. Murid-muridnya juga pada bengong. Tidak ada dialog yang panjang, tapi Yesus menjelaskan apapun yang terjadi dan yang akan terjadi beberapa jam sebelumnya. Ya, beberapa jam sebelum Yesus ditangkap. Kalau kita kemarin bab 15, kita lihat bab 15, itu Yesus mengakhiri pembicaranya dengan apa? Kita melihat pertama kali bab 15 itu tentang relasi yang begitu dekat antara Yesus dengan para murid, digambarkan seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Jadi kesatuan antara Yesus dengan para murid itu begitu dilukiskan luar biasa, tidak terpisah antara pokok dan ranting-rantingnya. Sehingga kesatuan itu begitu terasa digambarkan di sana setelah 3 tahun. Yohanes menggambarkan 3 tahun bertemu dan bersatu terus Yesus dengan para muridnya, maka selama 3 tahun itu terjadi sebuah ikatan yang sangat kuat, luar biasa. Meskipun para murid seringkali juga nggak ngerti, tetapi mau tidak mau meskipun kita tidak mengerti juga, karena sebuah kebiasaan kita biasa ke gereja, biasa doa rosario, kita juga lama-lama pelan-pelan sedikit demi sedikit ada keterikatan kepada Tuhan, kepada gereja, menjadi satu hal yang biasa. Nah, ini para murid tiap hari mendapatkan pengajaran dari Yesus, melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Yesus juga seringkali ditolak, dimarah, dicaci maki oleh orang-orang Yahudi, tetapi mereka lebih dekat dengan Yesus berarti lebih mengerti apa yang dibuat oleh Yesus sebenarnya. Maka keterikatan yang sedemikian rupa selama 3 tahun itulah yang kemudian digambarkan oleh Yesus, dimampatkan dalam sebuah gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tetapi apa yang dialami oleh para murid, seperti yang sudah digambarkan sejak awal dari bab 2 sampai bab 12, ya, itu berkali-kali Yesus mendapatkan tantangan, mendapatkan penolakan, ketidakpercayaan. Bagaimana kalau gurunya yang hebat tidak dipercaya, mungkin seperti sekarang ini, ya, di negara kita, pemimpin kita banyak yang dicela, dianiaya padahal sudah berbuat baik banyak. Kita juga kadang-kadang meskipun tidak punya relasi, tidak pernah ketemu, itu terasa juga di dalam hati. Maka ketika orang-orang Yahudi itu membenci Yesus, menolak Yesus, itu juga terasa di dalam diri para murid. Khususnya ketika akhir dari bab 15, kita sudah bicarakan kemarin, dari ayat 18 itu dikatakan, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ya. Orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi, itu dari awal sudah merasakan iri hati, karena apa? Karena mereka merasa punya kuasa dan otoritas sebagai pemimpin agama Yahudi yang sangat berpegang pada kitab Taurat Musa. Dan Yesus seringkali melanggar itu, kita melihat dalam tanda-tanda Yesus banyak melanggar pada hari Sabat. Dan disitulah terjadi pertengkaran yang hebat. Maka kalau Yesus ditolak, dibenci, maka murid-muridnya juga. Ya. Itu akhir pertemuan kita kemarin sampai di situ. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Dan juga membenci murid-muridnya. Maka apa konsekuensinya yang kemudian diteruskan dalam bab 16.
Para murid diajak untuk bertekun meskipun di dalam ancaman, dalam penderitaan. Dikatakan di sana 16 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan di situ. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, kita bisa melihat bagaimana para murid goncang imannya ketika Yesus banyak ditolak dan sekarang di hari terakhir dia menyendiri. Bahkan kita sudah melihat bahwa di bab 12, bab 11, itu Mahkamah Agama sudah memutuskan untuk membunuh Yesus. Para murid goncang imannya juga karena apa? Saya atau para murid itu sudah mau mengikuti Yesus, bahkan meninggalkan segala-galanya. Pasti di dalam bayangan hidupnya, saya sudah meninggalkan segalanya untuk Yesus, saya nanti akan dapat apa? Tapi ternyata nanti Yesus akan ditolak, bahkan disalibkan. Oleh karena itu, Yesus berpesan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Ini sudah dikatakan oleh Yesus di hari malam terakhir. Bahkan aku akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Luar biasa ya. Apa yang dikatakan di sini masih terjadi sampai sekarang ya. Ada orang yang berpendapat bahwa membunuh umat Kristiani, membakar gereja itu sebagai bakti, sebagai tanda bahwa dia itu beriman kepada Allah, kan luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan Yesus terjadi juga pada saat ini. Ya, kita pernah mendengar kata-kata yang sangat mengerikan ya. Ya, membunuh orang Kristen itu halal, gitu. Membunuh darah orang Kristen itu malah diberkati Tuhan, macam-macam itu. Itu terjadi juga di negara atau di bangsa di muka bumi ini di mana saja. Jadi membunuh orang yang tidak sepaham itu berarti diridloi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, mereka tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya. Dan itulah yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid, bahwa nanti ini akan tiba saatnya, bahwa Yesus nanti akan dibantai, akan disalibkan, akan dibunuh, disalib. Itulah yang membuat para murid itu juga diam aja ketika mendengar suara Yesus. Tidak seperti yang ada dalam bab 1 sampai atau bab 2 sampai bab 12. Ada satu dialog. Tapi ini boleh dikatakan yang dikatakan Yesus ini praktis. Hampir semua itu kata-kata Yesus dan muridnya hanya mendengar saja, sekali-sekali ngomong tapi ya ora mudeng. Nah, namun Yesus memberikan apa kepada para muridnya ketika Yesus meninggalkan para muridnya nanti sebentar lagi. Dikatakan ada judul pekerjaan penghibur. Siapa itu penghibur? Parakletos, Parakletus, itu roh penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya. Kita bayangkan bahwa para murid masih bersama dengan Yesus di hari terakhir. Maka pada saat Yesus bersama dengan para murid, Yesus tidak pernah berbicara tentang penghibur, tentang Roh Kudus. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku,
dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya. Jadi mulai Yesus menceritakan tentang kepergiannya yang semakin hari semakin dikatakan jelas. Meskipun tidak jelas sekali seperti Injil yang sebelumnya. Kalau kita melihat Injil sebelumnya, Injil Markus, Matius, Lukas, itu kan Yesus menubuatkan, kita masih ingat ya, kita ketika belajar Markus, itu Yesus menubuatkan penderitaan, sengsara, dan wafatnya itu sampai 3 kali. Di Markus itu bab 8, bab 9, bab 10, itu adalah nubuat Yesus untuk penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Namun di dalam Injil Yohanes tidak sejelas ketiga Injil sebelumnya. Ya, hanya dikatakan aku akan pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Bayangkan tuh, ini sebuah malam yang kelam, malam yang kelabu, karena Yesus mengatakan lebih terus terang daripada sebelum-sebelumnya. Meskipun di dalam bab sebelumnya, bab 10 itu Yesus sudah mengatakan, kemana aku pergi, kamu tidak akan bisa ikut sekarang ini. Ya. Ketika membasuh kaki para murid, Yesus juga mengatakan ketika ditolak oleh Petrus, kamu tidak akan pernah membasuh kakiku. Kalau kamu tidak mau membasuh kakiku, kakimu tidak dibasuh, kamu tidak akan bisa ikut aku. Sekarang kamu tidak tahu, tapi nanti kamu akan tahu. Masih samar-samar. Bab 16, Yesus lebih terus terang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi kepergian Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sebagai anak yatim piatu, tetapi Roh Kudus akan diutus bersama Bapa untuk menggantikan peran Yesus ketika di dunia. Apa yang dibuat oleh Roh Kudus, Sang Penghibur, adalah sama dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus semasa Yesus masih ada di dunia. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini seringkali tidak mudah kata-kata ini. Apa artinya? Menginsyafkan, lalu kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus menginsyafkan. Di sini dimengerti sebagai apa? Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa, berarti menyatakan bahwa dunia berdosa, menyatakan bahwa dunia menentang kebenaran, menyatakan hukuman yang akan ditanggung oleh dunia karena dosa. Jadi menyatakan bahwa dunia itu dosa, memberitahukan dengan sesungguhnya, itu tugas Roh Kudus. Ya, kalau kita semua berdoa, mohon kehadiran Roh Kudus, kita betul-betul bermeditasi, lalu jiwa kita, hati kita itu betul-betul dijiwai oleh Roh Kudus, kita akan tahu persis dengan kejujurannya bahwa kita ini ada dosa di dalam diri kita. Akan menginsyafkan dosa dan kebenaran, ya. Kebenaran. Nanti Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Kebenaran di sini adalah percaya bahwa Yesus adalah datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yesus adalah sang kebenaran yang datang ke dunia atas utusan Bapa. Ya. Dan atas penghakiman. Ya. Kita tahu bahwa orang yang berdosa itu sebetulnya sudah tidak berada di dalam
naungan atau dalam kuasa Allah sehingga mereka sudah berada di bawah hukuman. Ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya. Kita pernah belajar dari awal bahwa tujuan dari Injil Yohanes adalah supaya kamu percaya. Maka kalau orang itu tetap tidak percaya, dia berdosa. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, tidak mudah ya untuk memahami kata-kata Yohanes yang berbelit-belit ini ya. Mungkin nanti bisa dicerna pelan-pelan. Masih banyak yang harus katakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Susah untuk menanggung. Karena apa? Karena menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus itu berat luar biasa. Kalau diceritakan dengan terang-terangan, para murid itu akan stres berat, tidak bisa menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itulah yang dikatakan oleh Yesus menjelang Yesus itu ditangkap, kemudian diadili dan disalibkan. Para murid pasti tidak kuat untuk menanggung semuanya itu. Nah, itulah yang mau dikatakan oleh Yesus bahwa para murid akan dibenci, akan dikucilkan, dan juga akan dibunuh nanti akhirnya. Nah, apa yang dialami oleh para murid itu duka cita akan mendahului kemenangan. Sekarang menjadi lebih jelas lagi. Yesus mengatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ayat 16 ini apa artinya? Kita lihat. Kepergian Yesus menjadi sebuah ganjalan bagi para murid. Bayangkan, meskipun para murid sudah diberitahu sejak lama bahwa kemana aku pergi kamu tidak akan bisa ikut. Sekarang semakin jelas bahwa kepergian Yesus, perpisahan dengan para murid itu tidak lama lagi, tinggal sesaat saja. Pasti para murid semakin bingung. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Karena Yesus sebentar lagi akan disalibkan, artinya dimuliakan. Jadi kitab kemuliaan itu adalah kitab di mana Yesus dimuliakan. Dimuliakan artinya ditinggikan, disalib, karena pada saat itulah Yesus mau kembali kepada Bapa dan dimuliakan secara sempurna. Ketika Yesus berada di dunia, Yesus berkarya, Yesus membuat tanda-tanda, itu Bapa memuliakan Yesus. Dan kini Yesus meminta kepada Bapa untuk sebuah kemuliaan yang sempurna, yaitu bersatu erat tanpa ada batas lagi, kembali kepada Bapa. Ya, maka tidak akan melihat aku lagi.
Dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Loh, kok kontras rasanya ya. Jadi tinggal sesaat lagi Yesus akan mati di kayu salib. Dan tinggal sesaat lagi Yesus akan bangkit dari kematian. Berarti dengan kebangkitannya Yesus hidup lagi dan akan bersama-sama dengan para murid lagi melalui pengutusan Roh Kudus. Ya. Mendengar itu, beberapa murid berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa." Apa artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Para murid bingung juga ya, meskipun sudah dikatakan berkali-kali oleh Yesus. Karena Yesus tidak terang-terangan seperti Injil yang sebelumnya, Markus, Matius, Lukas, mengatakan yang sebenarnya. Bahwa putra manusia akan ditangkap, disengsara, dan disalibkan. Itu jelas kalau di dalam Injil Matius atau Injil Markus. Dan semuanya itu dikatakan dengan terus terang. Tetapi di sini Yesus tidak pernah mengatakan yang sama. Pernyataan Yesus ini tidak dimengerti oleh para murid. Kita tidak tahu apa maksudnya. Yang tidak diketahui oleh para murid adalah pernyataan Yesus bahwa tinggal sesaat saja. Dan mereka tidak melihatnya, dan tinggal sesaat pula mereka akan melihatnya. Mereka juga tidak mengerti maksud Yesus mengapa mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa. Kebingungan mereka ini ditangkap oleh Yesus. Sebelum mereka mengajukan pertanyaan, Yesus sudah memberikan sebuah jawaban. Namun demikian jawaban itu tampaknya tidak menjawab secara langsung kebingungan para murid. Kita lihat, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat lagi? Kita tahu maksud. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap." Bayangkan tuh, sudah dikatakan lebih jelas lagi. Kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi ini apa yang dikatakan Yesus sudah menjadi sebuah gambaran apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang ini. Kamu akan berduka cita dan menangis. Yesus sendirian diadili, Yesus sendirian disalib, Yesus sendiri dianiaya. Suatu penderitaan dan suatu duka cita yang sangat mendalam. Ya. Seperti yang kita alami pada sekarang ini ya. Pada zaman pandemi, ini keluarga-keluarga yang tadinya tenang-tenang saja, bersuka cita, bergembira, tiba-tiba kena COVID dan tidak bisa disembuhkan lagi. Luar biasa kan? Perpisahan yang begitu cepat dan mendadak. Ada yang sehari, ada yang 2 hari. Maka apa yang dialami oleh Yesus juga bisa kita rasakan sekarang ini. Ini Kamis malam, Yesus berbicara dengan para murid. Besok paginya, ya, Yesus diadili
dan mati di kayu salib sore harinya. 1 hari saja sebelum Yesus mengatakan, pasti itu penderitaan yang mendalam, duka yang sangat dalam, menangis dan meratap. Tapi dunia akan bergembira. Ya, ketika Yesus ditangkap, disalib, seolah-olah itu sebuah kemenangan dari dunia, kemenangan dari orang-orang yang sering menolak Yesus, sering mencaci maki Yesus, sering membuat Yesus menghujat Allah. Mengatakan, apa yang dikatakan Yesus adalah menghujat Allah menurut hukum Taurat. Kamu akan berduka cita, luar biasa. Ya, kita pun akan berduka cita ketika kita melihat Yesus yang tersalib. Kalau ada tablo penyaliban itu, ketika Yesus mulai diseret dan disalib sampai wafat, orang yang menyaksikan itu baru tablo ya, itu baru sebuah sandiwara. Itu pun air mata sudah berderai luar biasa. Bagaimana kalau kita bisa membayangkan murid-muridnya itu menyaksikan peristiwa bukan sandiwara tetapi kejadian yang sesungguhnya. Ya. Berduka cita. Lalu apa artinya duka citamu akan berubah menjadi sukacita? Karena penderitaan Yesus itu tidak lama ternyata. Ketika Yesus disalib menderitanya luar biasa dan mati, pada hari ketiga berubah menjadi sukacita, yakni kebangkitan Kristus. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, jadi kegembiraan yang menutup duka cita itu begitu cepat dan begitu indahnya sampai orang tidak ingat lagi bahwa tadinya itu menderita. Mungkin yang bisa membayangkan itu ibu-ibu yang pernah melahirkan. Ya. Kalau bapak-bapak yang nggak pernah melahirkan, itu nggak bisa merasakan bagaimana rasanya perubahan dari duka cita itu menjadi sukacita. Ya. Mungkin kalau seorang bapak melihat anaknya lahir sehat, wah juga kegembiraan meluap-luap. Itu yang terjadi. Maka duka cita mereka akan seperti duka cita seorang perempuan yang melahirkan anak. Sebagaimana perempuan itu lupa akan duka citanya, setelah anaknya lahir, para murid pun akan melupakan duka cita itu karena tangis, ratapan duka cita mereka telah berubah menjadi sukacita ketika Yesus kembali kepada Bapa, bangkit dari kematiannya, dan kembali kepada Bapa di surga. Pada saat Yesus kembali kepada Bapa, sukacitanya tinggal dalam diri para murid, dan sukacita para murid itu menjadi penuh. Sukacita itu bukanlah sukacita sementara, karena tidak seorang pun dapat merampas kegembiraan itu dari para muridnya. Nah, itu dijelaskan di ayat berikutnya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ini sangat mendasar sekali. Kegembiraan akan kebangkitan Yesus yang kembali kepada Bapa itu menjadi kegembiraan yang sangat mutlak dan tidak pernah bisa diambil lagi. Karena kebangkitan Yesus adalah definitif saat Yesus mengalahkan kuasa dosa, saat Yesus mengalahkan kegelapan, sehingga terang itu tidak pernah bisa lagi menjadi gelap.
terang itu tidak pernah bisa mengalahkan kegelapan. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam nama. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ini berbeda dengan pertemuan kita yang kemarin. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini menjadi penjelasan-penjelasan yang sudah ada sebelumnya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi selama ini para murid yang sudah 3 tahun hidup bersama Yesus, itu sudah mulai dapat menjadi murid Yesus yang seperti yang dikehendaki. Jadi Bapa itu mengasihi para murid. Ya, dan para murid juga mengasihi Bapa karena mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Ini kan penjelasan dari bab 1 ya. Aku datang dari Bapa. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Ya. Aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia. Ini kan bab 1. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kembali setelah selesai, dia kembali kepada Bapa, kepada asal usulnya. Oleh karena itu sering digambarkan Injil Yohanes itu seperti huruf U. Dari atas ke bawah, di bawah melaksanakan kehendak Bapa. Setelah selesai, itu kembali kepada Bapa. Maka nanti kalau kita melihat peristiwa wafatnya Yesus, itu sangat berbeda dengan ketiga Injil yang sebelumnya. Ya. Yesus ketika wafat hanya mengatakan satu kata, selesailah sudah. Ya, 2 kata ya, sudah selesai. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang heboh, ya, karena memang tugasnya sudah selesai, kembali kepada Bapa. Maka kalau kita pernah mendengarkan ada 7 sabda Yesus di kayu salib, sabda terakhir, ya, the 7 last words, ada 7 kata ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ya. Matius dan Markus itu satu kata sama. Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku ya Allahku mengapa engkau meninggalkan daku. Itu hanya ada dalam Injil Matius dan Markus. Satu kata. Lalu 3 kata yang terakhir itu ada di dalam Injil Lukas. Apa yang dikatakan Yesus ketika di Injil Lukas? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. 1. Yang kedua, Injil Lukas lagi. Kepada penjahat yang bertobat. Hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, terakhir Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu di Injil Lukas. Tidak ada di Injil Markus, tidak ada di Injil Yohanes. Lalu 3 kata yang terakhir yang ada di dalam Injil Yohanes, itu bukan menunjukkan Yesus yang menderita sengsara. Yang pertama dikatakan apa? Di bawah salib itu ada Bunda Maria dan Yohanes.
inilah ibumu, inilah anakmu. Satu. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku haus. Nanti kita akan bicarakan mungkin 2 minggu lagi. Yang ketiga, selesailah sudah. Jadi dalam Injil Yohanes tidak terjadi satu hal yang heboh. Maka dikatakan di dalam Injil tadi, dalam bab 16, aku datang dari Bapa, aku datang kepada Bapa. Ya. Ayat 29 dikatakan, lihat sekarang aku terus terang, engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Ya. Kita bisa membedakan ketika di bab 2, Yesus diminta oleh Bunda Maria untuk menyelesaikan masalah itu loh, ada kehabisan anggur. Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Dalam beberapa kesempatan orang-orang Yahudi mau menangkap Yesus tapi nggak bisa. Karena apa? Saatnya belum tiba. Nah, sekarang inilah saatnya sudah tiba, yaitu Yesus dimuliakan. Yesus akan ditangkap dan disalib dan kembali kepada Bapa. Jadi saatnya sekarang sudah datang. Ada belum datang, akan datang, dan sekarang saatnya sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Terakhir, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Inilah suasana pertemuan Yesus dengan para muridnya. Ya, dengan para muridnya saja. Karena para muridnya inilah yang dipersiapkan oleh Yesus nanti untuk melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Yesus saat ini. Nah, itulah suasana bab 16. Suasana yang mencekam, tidak banyak tanya jawab yang terjadi pada malam terakhir, di mana saatnya sudah datang. Sungguh-sungguh ya mencekam malam itu. Ya, malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Itulah yang terjadi bab 16. Yesus menyatakan tentang penderitaannya. Oleh karena itu, nanti dilanjutkan bab 17, bagaimana supaya para murid itu mempunyai kekuatan ketika berada dalam tantangan dan penderitaan, maka terakhir sebelum berpisah, ya, melanjutkan Yesus yang ditangkap, Yesus mendoakan para muridnya. Maka isinya bab 17 adalah doa Yesus untuk murid-muridnya dan untuk orang-orang yang percaya pada pewartaan para murid. Yakni ya kita semua ini, kita semua didoakan oleh Yesus. Ya, kita masuk ke bab 17. Ya. Pasti kita bisa merasakan bahwa ditinggal oleh orang yang dicintai. Bahkan bukan hanya sampai pada cinta, lebih dari itu, ketergantungan para murid kepada Yesus itu tidak bisa diingkari. Dan sekarang Yesus menyatakan dengan terus terang
bahwa dia akan pergi ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh para murid karena belum tiba saatnya. Nanti akan tiba saatnya. Oleh karena itu Yesus memberikan kekuatan kepada para murid yang mau ditinggalkan, yaitu berupa doa. Inilah doa Yesus untuk para muridnya, supaya para muridnya tetap kuat dan tidak goncang imannya. Oleh para ahli dikatakan bahwa doa Yesus ini menjadi doa yang disebut doa imamat. Yesus sebagai pemimpin jemaat yang mendoakan jemaatnya. Maka kalau kita pernah pergi ke katedral pada Kamis Putih pagi, di sana dirayakan Bapak Uskup bersama seluruh imam yang ada di Jakarta. Biasanya sebelum ada pandemi itu katedral penuh dengan umat. Karena apa? Karena di sana dirayakan apa? Pemberkatan 3 minyak suci. Itu Kamis pagi, Kamis Putih pagi jam 8 misa di katedral, lalu baru Kamis Putih sore itu misa di paroki masing-masing. Apa yang dirayakan di sana adalah sakramen imamat. Yesus sebagai imam agung memberkati 3 minyak. 1 minyak baptis, 2 minyak krisma, dan 3 minyak pengurapan orang sakit. Ya, maka disitulah dirayakan sakramen imamat, ada pembaharuan janji imamat di hadapan Tuhan di bawah Bapak Uskup. Ya. Maka doa Yesus malam terakhir ini juga disebut sebagai doa imamat. Ya. Sebagai imam agung, Yesus memberikan berkat dalam liturgi. Yesus menjadi seorang imam yang mempunyai tugas untuk menyucikan. Kan 3 tugas di dalam gereja itu ada imam, nabi, dan raja. Imam tugasnya menguduskan, nabi itu pengajaran, lalu raja itu penggembalaan. Maka di dalam gereja 3 tugas ini menjadi tugas Yesus yang utama, dan kita semua ambil bagian dalam ketiga tugas Yesus, tugas gereja. Ya. Kita sebagai bapak keluarga misalnya, ikut juga mempunyai tugas menyucikan hidup rumah tangga, hidup keluarga. Kita juga mempunyai ambil bagian dalam tugas pewartaan sebagai seorang nabi dalam keluarga. Juga dalam keluarga kita mempunyai tugas penggembalaan, menggembalakan keluarga. Maka semua orang Kristiani itu ambil bagian dalam 3 tugas Yesus yang menjadi juga tugas gereja. Gereja kecil adalah kita semua. Nah, kini Yesus mempunyai tugas dalam bab 17 itu menyucikan para murid, mendoakan. Menyucikan itu berupa doa, perayaan Ekaristi kita juga menyucikan, dan segala-segala sesuatu yang berupa hal-hal rohani. Nah, Yesus mendoakan, doanya nanti mulai di bawah.
Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Ini sebuah rumusan yang biasa terjadi di dalam teks-teks Injil. Yesus berdoa itu menengadah ke langit dan berkata. Kita masih ingat ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, itu Yesus juga menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapa. Bapa, telah tiba saatnya. Jadi saatnya memang sudah tiba sekarang. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Satu kalimat ini aja sudah tidak mudah untuk dipahami. Apa sih artinya? Permuliakanlah anakmu. Ada yang mengatakan, bukankah semasa Yesus hidup di dunia ini sudah dimuliakan oleh Bapa? Kok dia masih meminta pemuliaan? Artinya apa? Kemuliaan yang sempurna. Kemuliaan yang sempurna adalah bersatu dengan Bapa. Lalu dengan demikian anak itu juga memuliakan Bapa dengan kesetiaan ketaatannya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Susah ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah yang disebut kebenaran. Dan Pilatus nanti tidak ngerti bahwa Yesus itu adalah dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Maka dia tanya, apa itu kebenaran? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini bisa dipahami. Oleh karena itu, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah yang sudah dibuat oleh Yesus selama bersama dengan para murid, dan sekarang tibalah para murid menerima doa Yesus. Jadi bagian pertama itu, aku berdoa untuk mereka. Jadi berdoa untuk para murid, ya. Ayat 9, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi para murid Yesus yang mendengar dan percaya adalah milik Yesus. Orang yang dikatakan dunia adalah orang-orang yang tidak bisa percaya kepada Yesus. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Kadang-kadang kata dunia itu dipakai dengan
bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah doa Yesus untuk para muridnya, ya, supaya mereka tetap menjadi satu, dan kesatuan itu adalah kesatuan yang diambil dari kesatuan Allah dengan Yesus, Bapa dengan Yesus sendiri. Ya. Meskipun mereka masih ada dalam dunia, tetapi mereka jangan sampai terpisah, tetap bersatu seperti kesatuan yang sangat kuat antara Bapa dan Anak. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Itu yang sudah terjadi di dalam karya Yesus di tengah-tengah dunia bersama para murid. Selama mereka bersatu bersama dengan Yesus, mereka dipelihara dalam nama Yesus. Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bagian yang kedua, itu mulai dari ayat 20. Ya. Jadi Yesus berdoa bagi mereka yang percaya akan pemberitaan para murid. Jadi siapa itu? Adalah semua orang yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan kesaksian para murid. Ya. Jadi para murid kan nanti juga diutus untuk memberikan kesaksian tentang hidup Yesus kepada dunia. Sehingga orang-orang yang kemudian menjadi percaya atas pemberitaan para murid, mereka juga didoakan. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, itu didoakan oleh Yesus. Ayat 20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid, pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi doa untuk kesatuan itu sudah didoakan pada zaman Yesus. Ya, sekarang ini kan juga ada doa untuk persatuan. Mari kita bersatu untuk mengatasi pandemi musuh kita bersama, supaya kita bersatu. Tanpa kesatuan kita ini tidak kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tinggal sebentar lagi, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau kita melihat dari depan, itu rasa-rasanya kata-kata ini diulang-ulang terus ya. Ya, sesuatu yang diulang-ulang itu berarti apa? Berarti sesuatu yang penting, yang menjadi inti dari pengajaran Yesus yang oleh Yohanes dirasa ini sungguh menjadi penting supaya murid-muridnya dan kita menjadi percaya ya, bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tentang kasih itu kan sudah dibicarakan berkali-kali ya, dari mulai bab 13, bab 15, sekarang 16, 17. Maka kata mengasihi itu menjadi penting. Bahkan Yesus mengatakan ciri khas yang tidak pernah bisa lepas dari kehidupan umat Kristiani adalah kasih. Maka nanti kalau kasih itu hilang dari milik kita sebagai umat Kristiani, berarti iman kita juga hilang, identitas kita hilang. Maka identitas umat Kristiani adalah cinta kasih kepada semua orang tanpa kecuali, seperti Yesus mengasihi. Inilah yang kemudian harus kita bawa sampai kapanpun juga, dimanapun juga, kita harus mengasihi satu sama lain, meskipun ya, harus disalib, meskipun harus dibenci, meskipun harus disingkirkan, dikucilkan, tetapi kita tetap mengasihi. Itu yang tidak mudah, tetapi itulah yang menjadi ciri khas dari ajaran Kristiani, ajaran Kristus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Nanti kebersamaan dengan Yesus, ketika Yesus sudah tidak ada di dunia ini, kesatuan itu akan diteruskan seperti yang dalam bab 16 tadi. Penghibur akan datang. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, ini kata-katanya kan mengacu kepada awal dari Injil Yohanes. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, ya. Tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Muter lagi, kayak spiral itu, Injil Yohanes itu. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, kalau kita lihat ini kan pengulangan, pendalaman terus-menerus supaya para murid sungguh menjadi percaya. Ya, seperti kalau kita semua melihat iklan di TV itu kan diulang-ulang terus sampai masuk di dalam otak dan hati kita. Dan kadang-kadang kalau itu begitu meyakinkan, orang tidak pernah bisa lepas lagi. Dan itulah yang mau dikatakan Yesus sebelum mereka
ditinggalkan oleh Yesus masuk di dalam kesengsaraan. Nah, sesudah itu terjadi, selesai Yesus mendoakan para murid, lalu Yesus benar-benar pergi dari tempat perjamuan itu menuju ke taman yang disebut Taman Zaitun, atau di dalam Injil Lukas disebut Taman Getsemani, ya, dalam Injil Matius dan Markus. Ya. Kalau kita melihat dari bab 13, itu Yesus sudah mengajak, ayo kita pergi meninggalkan. Misalnya 14 akhir itu. Tapi Yesus kemudian berhenti sebentar lagi, mengajar lagi tentang pokok anggur. Dan sekarang benar-benar Yesus mengajak para murid, ayo kita pergi dari sini. Kalau kita ngintip sebentar di bab 18 ayat 1, itu yang terjadi. Kita lihat 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mengatakan semuanya dari bab 13, 14, 15, 16, 17, dalam waktu satu malam, ia keluar, dan keluar benar-benar dari ruang perjamuan itu. Ia dari situ bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di sana ada satu taman, dan dia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Itulah yang terjadi di bab 13, 14, sampai 17. Yesus bersama dengan hanya 12 orang muridnya, yang pada akhir bab 13, satu muridnya pergi pada malam hari meninggalkan Yesus, masuk di dalam kegelapan yang disimbolkan dengan pergi malam-malam. Dan 11 orang yang ada di dalam ruangan itu digembleng sama Yesus, disiapkan supaya hatinya siap ketika Yesus sudah menyatakan, saatnya sudah tiba, aku akan kembali kepada Bapa. Oleh karena itu, ketika nanti betul-betul Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang, mereka baru terbuka. Oh, itu toh maksudnya yang dikatakan pada waktu itu. Dan akhirnya para murid menjadi mantap karena apa? Dibimbing oleh Kristus, yakni Roh Kristus, Roh Kudus sendiri. Itulah yang ada di dalam 16-17. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saya akan beri closing penutup untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya di dalam sesi malam ini. Sungguh saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Romo yang sedang bahagia. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan di minggu depan di jam yang sama. Kita akan bertemu di dalam kursus Injil Yohanes yang sesi 17 ya, sesi 17. Baik, saya akan mengakhiri dengan pantun. Kerawa pening lewat Ambarawa, lihat kebun kapas dekat hutan jati. Good night, sahabat semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Dadah. Dadah Romo. Oke, dadah semuanya. Thank you Bu Dadah. Siska. Thank you Bu Re. Thank you Bapak Ibu yang tadi mewakili. Iya. Terima kasih yang dari Singapura. Terima kasih yang dari Probolinggo. Maaf kalau ada salah kata saya bawel banget memang. Penting itu. Bure nggak doa sama berkat? Iya tuh. Iya. Oh, kita belum doa. Minta ampun, saking senangnya saya jadi lupa Pak Eru. Aduh, ini mumpung masih ada, yuk kita tutup dengan doa, Bref. Bref, silakan. Regina lupa. Iya, maaf Romo, saya benar-benar lupa ini ngomong. Maaf, Bref, boleh tutup dengan doa, Bref. Nggak ada. Mumpung Romo masih ada. Bye-bye.
berkat ulang tahun itu mujarab ini. Iya Pak Eru, maaf banget. Aduh kok nggak tadi ngingetin ya. Ayo brief, tolong brief. Brief sudah keluar belum? Kalau nggak ada Pak Eru. Ayo Pak Eru, tolong tutup doanya Pak Eru. Nanti diminta berkat kami Romo. Maaf ya Mo ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kembali kami mengucap syukur atas rahmat yang boleh kami nikmati dari kemurahan-Mu, terlebih atas pembelajaran kami malam ini bersama Gembala kami, Romo Alfonsus Setio Gunawan, yang juga hari ini sedang berulang tahun. Kiranya berkat rahmat-Mu itu boleh kami rasakan dan semakin menguatkan iman kami, memperdalam keyakinan kami dan juga membesarkan kasih kami kepada sesama kami. Kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Tuhan melalui gembala kami. Silakan Mo. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita semua dianugerahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Mo. Ampun, Romo.